Halo teman-teman, sekarang kita berada di tempat penelitian pertama kita, yaitu Koblak Nyamplung yang berada di Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan. Nah, di belakang saya ini ada tempat mata air yang konon katanya warga setempat ini sudah berusia ratusan tahun, dan konon katanya juga mata air ini nggak pernah kering walaupun musim kemarau ini melanda. Dan untuk selanjutnya kita bakal wawancara warga setempat, dan kalian ikutin terus ya keseruan kita. Dadah. Jadi mau nanya sejarah Koblak Nyamplung ini sejarah awal. Oh, oke. Ya, jadi sejarah Koblak Nyamplung ini memang itu diperkirakan sudah di atas 150 tahun ya. Karena memang dari kakek saya sampai di atasnya kakek saya pun itu memang sudah ada ya cerita dari orang-orang yang terdahulu bahwa Koblak ini sudah sangat lama. Dan kenapa disebut Koblak Nyamplung, karena memang ada pohon nyamplungnya gitu kan. Jadi mata air ini sebetulnya ada 4 titik di sini. Yang pertama itu Koblak Nyamplung, yang kedua di sebelah utaranya juga ada satu lagi, ada 3 mata air, yang terakhir itu Pancuran. Jadi ada 4 titik mata air. Cuma karena lokasi ini sudah dibeli oleh pengembang dan alhamdulillah masih ada satu mata air yang maksudnya dilestarikan lah. Jadi sampai saat ini juga saya dan teman-teman anak muda dengan warga di atas itu kita melakukan pelestarian ya terkait pembersihan, drainase untuk pembuangan airnya dan sebagainya. Jadi untuk saat ini kami juga sedang melakukan pembuatan turap sungai untuk mengantisipasi agar air sungai itu enggak masuk ke dalam mata air Koblak Nyamplung ya. Jadi memang kalau terkait masalah mitos ya namanya ini tempat sudah ratusan tahun, tentunya memang semua tempat tuh pasti ada penunggunya ya. Pasti ada yang negatif, yang positif, itu memang pasti ada, karena memang beberapa paranormal juga menyampaikan bahwa ini ada penunggunya gitu kan. Ya saya sih alhamdulillah ya, dari saya turun ke situ memang dari pertama kali saya turun ke situ nggak pernah saya menemukan hal-hal yang negatif ya. Jadi saya makanya sekarang dengan teman-teman itu kita melestarikan, tujuannya agar Koblak ini tetap bisa dimanfaatkan oleh orang banyak gitu. Jadi nggak ada pikiran kami itu takut terkendala masalah hal-hal negatif atau apa. Yang penting tujuan kita baik ya, insya Allah lancar gitu. Masyarakat sekitar ya. Masyarakat sekitar. Jadi memang kemarin juga kita sudah melakukan perbaikan tangga turunnya, itu juga swadaya dari masyarakat juga. Dan sekarang memang ada bantuan untuk pembuatan turap sungainya gitu. Jadi konon cerita nih ya terkait masalah mitos ya, katanya di sini memang tempat mandinya bidadari lah gitu kan. Cuma kan itu kan cerita ya, saya juga nggak mengalami, tapi cerita dari beberapa paranormal konon katanya seperti itu. Dan penunggunya juga katanya seekor ular besar gitu kan. Posisinya ada 2, yang ya ada yang negatif ada yang positif gitu kan. Semua itu menurut penglihatan mereka oleh paranormal gitu. Karena saya mah orang yang nggak tahu apa-apa, saya pikir kalau yang penting kita nggak mengganggu, insya Allah nggak ada masalah lah gitu. Bagi saya seperti itu. Jadi gitu sih ya, memang untuk mata air ini memang udah cukup lama, dan pohon nyamplungnya pun memang udah cukup lama. Saya aja udah hampir 57 tahun, itu udah sebelumnya udah berapa ratus tahun kan. Jadi pohon nyamplung masih tetap berdiri kokoh di situ. Menurut Bapak ada nggak sih cerita kayak mungkin warga menurut Bapak ada nggak sih cerita kayak mungkin warga setempat yang berbuat
yang tidak wajar seperti berkata kasar ataupun melakukan hal yang tidak sopan, terus mendapatkan seperti tiba-tiba sakit atau apa, kan biasanya di tempat-tempat lain seperti itu ya Pak, atau Ya. di sini ada yang mengalami juga? Ya ada sih informasi dari orang-orang sekitar gitu kan, dan juga dari pelakunya sendiri gitu ya, menurut cerita mereka bahwa memang sudah dilarang jangan berbuat kotor lah, maksudnya bukan berarti dalam berbuat kotor itu antara laki dan perempuan, bukan berarti itu, tapi berbuat kotor dia turun ke dalam gitu kan. Ya memang kalau kita membersihkan kita memang turun ke dalam gitu ya, tapi kan ada aturan-aturan yang memang jangan dilakukan gitu ya, karena kan di situ juga memang ada penimbunnya yang nggak mau dikotorin tempatnya gitu. Ada sebagian cerita bahwa dia sudah disampaikan jangan seperti itu gitu, tapi dia lakukan, akhirnya dia katanya sakit gitu kan, tapi dia datang lagi alhamdulillah udah sembuh. Dan juga banyak dari orang-orang jauh ya, orang-orang dari kemarin ada dari Garut kalau nggak salah, terus juga ada dari Tangerang kota, banyaklah yang jauh, dia datang ke situ. Dia menanyakan kalau mata air Kobak Nyamplung itu di mana gitu kan, ya saya sampaikan ada di bawah, saya bilang gitu. Kenapa? Ini Pak, saya disuruh ngambil air di situ. Oh ya silakan aja ambil gitu loh, gitu kan. Tapi bukan berarti air itu menyembuhkan, saya bilang gitu, karena kembali lagi sama yang kuasa gitu. Mungkin perantaranya melalui air itu, ya kalau mau sembuh alhamdulillah, saya bilang gitu. Jadi jangan sampai bahwa oh karena air ini saya sembuh, enggak, saya bilang gitu. Kita nggak boleh seperti itu, jadi semuanya kembali sama yang kuasa. Kalau memang mau diambil, ambil silakan. Ya mudah-mudahan syariat apa yang dilakukan oleh keluarga Bapak ya mudah-mudahan sembuh, saya bilang gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa wah saya minum air itu sembuh, enggak, saya bilang. Itu kan ciptaan Allah dan semua kembali lagi sama yang kuasa gitu. Jadi seperti itu cerita-cerita. Ya banyaklah cerita-cerita terdahulu, karena kan memang kalau zaman dulu itu namanya dulu budaya, masih ada budaya nyimpen ancak ya. Iya dulu kan ada nyimpan seperti itu orang di situ gitu. Tapi sekarang sudah enggak, sudah zamannya sudah berubah lah gitu. Ya alhamdulillah sih dengan adanya mata air itu warga di sekitar sini itu dulu memang semuanya di situ ya, untuk mandi, untuk air minum itu semua. Tadi Gitu. katanya waktu musim kemarau, Kemarau. air itu nggak surut ya Pak? Ya dulu seperti itu ya, tapi karena sekarang sudah di kanan kirinya sekelilingnya sudah semua pakai mesin gitu kan, pakai mesin air, dan lebih dalam dari ini ya otomatis dia akan ketarik juga. Jadi kalau sekarang sih musim kemarau panjang nggak kering, cuman dia surut gitu loh, tapi nggak sampai kering banget gitu, surut aja gitu sih. Seperti itu. Segitu aja Pak, cukup informasi yang kami dapatkan. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk kita wawancarai. Ya, mungkin nanti kalau memang ada yang lebih spesifikasi lagi, itu ada juga kakak saya yang di KB4 itu, namanya Pak Haji Kasta. Dia kan ya kakak paling tua, jadi dia lebih tahu lah gitu kan. Nah, ada yang rumah makan Betawi Haji Kasta, nah itu kakak saya, dia lebih paham yang mungkin cerita-cerita yang lain mungkin dia tahu. Halo semua, jadi kali ini kita berada di tempat penelitian kita yang kedua, yaitu di Situ Gintung. Tempatnya itu berada di daerah Ciputat. Dulu di sini terjadi peristiwa tanggul jebol yang mengakibatkan beberapa ratusan warga di daerah ini mengalami meninggal dunia. Katanya, para warga di sini sebelum terjadinya peristiwa tersebut menerima tanda-tanda. Tanda-tanda apakah itu? Mari kita cari tahu sekarang lewat video ini. Ikutin terus ya. Dadah!
Ibu izin perkenalkan namanya terlebih dahulu sama Nama ibu saya- umur berapa dan ibu sebagai apa di sini gitu. Nama saya Roslina Rahayu, tapi dipanggilnya Tante Lina, sini terkenalnya. Iya. Ya, terus rumah saya di situ, tapi dulu, sekarang udah nggak ada. Saya tinggal di sini dari pas 99 kalau nggak salah, tapi saya dulu tinggalnya di situ, kampung sebelah. Cuman karena punya suami orang sini, jadi tinggal di sini, punya rumah di situ. Iya. Ibu di sini berjualan atau gimana? Tadinya kerja, tapi terus nggak kerja tuh saya jualan. Tapi pas kejadian ini kemarin jebol juga, saya posisi masih jualan. Jadi pas-pasan ya Bu ya, Ya. kelihatan banget gitu ya. Kami izin nanya buat gimana ceritanya nih Bu awalnya bisa ada peristiwa itu gitu Bu. Ya mungkin dulu udah tua mungkin ya, karena kan jembatan itu juga emang udah retak dulu, jadi beban dulu kan udah belum, ini nggak ada jalanan, di sana juga nggak ada. Jadi kalau umpamanya hujan, pokoknya di sini kalau udah hujan terus air kalau udah kesana berarti udah hujan berhenti, buat patokannya itu zaman dulu. Nah terus dulu juga sering, pokoknya setiap setahun sekali pasti ada gitu. Kalau untuk terkait mitos di daerah Situ Gintung ini apa ya Bu yang Ibu ketahui gitu apa? Ya itu kalau sumpan, kalau di sini kan kita nggak boleh buat yang apa teriak-teriak, apa yang kita ngomong sombong gitu. Dulu pernah kejadian tahun berapa gitu, saya masih kecil, ada abri yang sombong gitu ya, saya udah dilatih begini-begini, akhirnya dia nggak kejebur, nggak bangun lagi gitu. Jadi di sini itu nggak bisa buat sombong, buat nggak gimana ya, pokoknya nggak jadi- nggak berteriak-teriak begitu, nggak boleh. Iya, jadi nggak bisa melakukan hal aneh-aneh Nggak, ya Bu ya, nggak. nggak bisa melakukan yang senonoh gitu. Boro-boro senonoh kita yang cekakakan aja langsung kesurupan gitu. Oh langsung kena. Hmm. Oh itu di Jadi sini. kita ya kalau duduk ya duduk aja, masuk ke ngobrol silakan ngobrol, tapi kalau yang tuh hai itu nggak bisa. Oh mitosnya gitu ya Bu di sini. Mitosnya begitu. Ada kejadian sebelum jebol, anak kecil SMP berenang, temennya yang namanya Herman kelelep, terus ditolongin sama dia, terus katanya Herman ayo sini ntar gue tol, baru ngomong gue mau tolong begitu aja udah dianya udah nggak ada. Jadi dia nggak bisa di sini, makanya nggak di sini nggak bisa buat bebek-bebekan karena terlalu rawan. Makanya sekarang di sini daerah ini cuma begini adanya ya Bu ya. Katanya dulu juga kata orang-orang dulu katanya ada buaya putih, tahu iya tahu nggak tahu, kata yang menurut orang yang punya keindra keenam tahu kan di situ katanya tuh tempatnya istananya gitu. Oh, ya, jadi beberapa orang ada yang mempercayai juga ya Bu ya tentang buaya putih yang ada di daerah sini. Karena katanya, tapi kita percaya nggak percaya tapi nyatanya ada. Gimana dong? Ibu pernah gitu ngeliat sekali? Kalau ngeliat sih enggak, cuman kalau di sini itu kalau mau ada yang mau kejebur itu pasti ada tanda-tanda. Tanda-tanda. Ya tanda-tandanya apa ular keluar, apa pokoknya ada aja yang angin gitu. Pasti ntar ada apa hujan, ini berhari-hari hujan. Kayak kemarin kan berhari-hari hujan, ada yang tenggelam. Iya. 2 kali kan. Iya kemarin masuk juga itu. 2 kali hari Rebo sama hari Jumat. So, dalam seminggu itu 2. Itu kan hujan nggak berhenti-berhenti tuh. Gitu. Terus katanya sebelum kejadian ini di tahun itu juga ada tanda-tanda gitu, warga-warga nerima tanda tentang adanya ini gitu, peristiwa ini. Kemarin sempet di situ tuh ada yang air muter-muter. Kita jam 2 siang kejadiannya. Itu yang videoin dia tuh yang baju merah. Sempet itu muter-muter gitu kayak muternya kayak angin puting beliung. Kan sempet ada tuh kemarin rame. Cuman kan orang kita yang tahu di sebelah sini siang, kata orang-orang di tengah-tengah gitu. Ya kita nyengir aja karena kita yang tahu. Kejadian itu ada kejadian lagi. Meninggal di situ. Terus 2 bulan baru itu. Jadi dalam setahun ini udah 3. Udah 3 yang ada korbannya gitu ya Bu. Gitu, setahun ini nih ya 2024 nih udah 3 di sini. Mungkin cukup kali ya Bu ya untuk terkait dengan
awal mulanya seperti apa dan mitos-mitosnya seperti apa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu untuk wawancaranya. Maaf ini.